Hasil KTT ASEAN tunjukkan kebersamaan dan perdamaian. Etanol dari singkong dan jagung dongkrak ekonomi petani. Menkop dorong berdirinya koperasi di masjid seluruh Indonesia. Terjaring razia, belasan pasangan mesum diamankan. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, dan selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan tentunya berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam perhelatan KTT ke-47 ASEAN disambut dengan rasa kebanggaan oleh para diaspora Indonesia di Malaysia pada Sabtu malam. Dimulai dari kejauhan terdengar iring-iringan rombongan Presiden Prabowo tiba di hotel tempat akan menginap selama acara berlangsung. Sudah nampak warga memadati area sekitar lobi hotel. Prabowo yang baru saja membuka pintu dan keluar dari mobil yang mengantarkannya itu pun sudah disambut dengan riuh seruan namanya yang menggema dengan semangat. Prabowo juga menyempatkan untuk ramah tamah sejenak dengan para diaspora Indonesia yang telah setia menanti kedatangannya dengan menyalami dan meladeni permintaan foto bersama. Syafa mengakui sebagai big fans Prabowo dan berdecak kagum tatkala mendapatkan kesempatan berbincang sejenak, bahkan hingga disalami dan juga foto bersama. Big fan sama dia. Big fan. Apa sih yang bikin senang? Karena Sama pengen ketemu. Kenapa sama pengen ketemu sama karena dia gemoy. ketemu Bapak Presiden ya, senang, bahagia, kagum. Dan saya mengucapkan semoga Bapak selalu sehat selalu. Adapun sang ibunda menjelaskan bahwa ada rasa bahagia tersendiri ketika dirinya dan anaknya berkesempatan bercengkrama dengan sosok orang nomor 1 di Republik Indonesia itu. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat memberikan pujian dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peran Prabowo dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama di bidang perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi. Well as my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you, committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%. And we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Pidato tersebut disampaikan di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN, termasuk Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta sejumlah pemimpin dari negara-negara lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Prabowo kepada media usai menghadiri serangkaian acara KTT. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mendukung hubungan berkelanjutan Amerika Serikat dengan ASEAN yang selama ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mengapresiasi peran Amerika Serikat dalam memediasi konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja yang dinilai sebagai salah satu capaian konkret. Baik, bagus, baik.
we support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Prabowo menekankan pentingnya menjaga semangat kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN dalam menghadapi tantangan kawasan dengan menjaga kolaborasi menjadi kunci utama bagi stabilitas negara. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan 7 wilayah sebagai tempat percepatan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama kementerian terkait dan sejumlah kepala menggelar rapat koordinasi terbatas terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Adapun 7 wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik diantaranya meliputi Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya. Menko Zulhas mengungkapkan persoalan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang cukup lama dan tak kunjung usai. Sehingga dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Zulhas memastikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber energi terbarukan. Nah, 14 2 Oktober setelah diverifikasi kita putuskan hari ini. Nanti LH akan bersurat, mungkin Senin sudah saya teken untuk ditetapkan, sehingga nanti Danantara untuk mengumumkan pelaksanaan pembangunannya atau groundbreaking. 7 ya, 7 itu apa saja, saudara sekalian? 7 itu Provinsi Bali, ya, DIY itu meliputi dan sekitarnya gitu, Bogor Raya, Tangerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya. Medan Raya itu artinya Kota Medan dan sekitarnya, kabupaten sekitarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita sudah ketinggalan lama pengelolaan sampah ini, sehingga lahirlah Perpres 109 tahun 2025 yang ruwet itu. Ya, yang sampah yang menimbulkan penyakit itu melalui Impres itu sekarang insya Allah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan sampah melalui inovasi teknologi dan sinergi antar daerah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengatakan penanganan sampah dan mikroplastik harus segera diatasi dan dimitigasi secara serius. Melalui komitmen dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Bupati Tangerang, pemerintah pusat akan menerapkan teknologi camping pada pengelolaan sampah untuk mencegah penyebaran mikroplastik yang merusak lingkungan. Hanif menegaskan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius baik di udara, tanah maupun air. Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh pengelola TPA di wilayah Jabodetabek untuk menerapkan langkah serupa. Saat ini pemerintah juga tengah memulai pembangunan waste to energy di TPA Jatiwaringin yang akan menjadi solusi pengelolaan sampah bagi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Proyek ini diharapkan dapat mulai dibangun pada awal tahun depan dan beroperasi pada akhir tahun 2027. Menteri Lingkungan Hidup Hanif menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bekerja keras untuk memastikan seluruh persiapan dilakukan dengan cermat agar hasil pembangunan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Hari ini kita sudah melihat perubahan yang serius dari Bapak Bupati Kota Tangerang dengan salah satunya memberikan camping. Camping ini menjadi pembelajaran buat saya di tengah-tengah isu hujan mikroplastik. Jadi di sini TPA seperti ini di Jabodetabek hampir semuanya seperti ini, open dumping, sehingga dari kejadian kasus ini kita akan mewajibkan semua TPA untuk sementara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut untuk segera mengcapping
sampahnya, timbunan sampahnya dengan biomembran semacam ini. Melalui teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. SMPN 1 Telagasari menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan revitalisasi di sejumlah ruangan sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan revitalisasi berbagai satuan pendidikan, termasuk SMP Negeri 1 Telagasari di Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Tahun ini SMP Negeri 1 Telagasari menerima bantuan revitalisasi sebesar 2,7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun satu ruang perpustakaan lengkap dengan perabotannya sebagai upaya memperkuat literasi dan kebiasaan membaca di kalangan siswa. Selain itu, juga dibangun 7 paket toilet beserta sanitasi yang layak, rehabilitasi 6 ruang kelas, dan 2 ruang laboratorium yang mengalami kerusakan minimal sedang. Dengan revitalisasi ini, SMP Negeri 1 Telagasari kini tengah bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan menyenangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan menerima 1 laptop untuk masing-masing siswa. Program ini bertujuan mendukung pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam unggahan akun TikTok @srma33 Tangsel yang diposting ulang oleh S. Astacita Indonesia, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan terlihat menerima 1 laptop untuk setiap siswa. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempermudah proses belajar di sekolah. Laptop-laptop tersebut dikirim dari Kementerian Sosial dan dibagikan secara rapi, sementara guru juga akan mendapatkan fasilitas serupa secara bertahap. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Presiden Prabowo ingin memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak mewarisi kemiskinan, sehingga Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi generasi muda dari kelompok kurang mampu. Siswa Sekolah Rakyat berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Selain laptop, siswa yang tinggal di asrama menerima berbagai fasilitas pendukung seperti 8 setel seragam, makanan bergizi, kudapan, layanan cek kesehatan gratis, serta layanan tambahan lainnya. Program ini mendapat respon positif dari warganet yang menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan anak-anak dari keluarga marginal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang guru muda lulusan Australia, Rifki Nurwan Aziz, kembali ke Indonesia untuk mengajar di sekolah rakyat. Ia mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tepat sasaran dalam memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Rifki Nurwan Aziz lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang juga sempat melanjutkan studi ke Australia, memilih kembali ke Indonesia untuk mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Keputusannya dilatar belakangi keinginan berkontribusi langsung pada program Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Rifki percaya bahwa pendidikan merata menjadi kunci utama bagi anak-anak untuk meraih masa depan lebih baik. Setelah lebih dari 3 bulan mengajar, Rifki melihat perubahan signifikan pada murid-muridnya yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Anak-anak yang awalnya pemalu kini lebih percaya diri, aktif bertanya dan juga berani tampil di depan kelas. Banyak siswa mulai menemukan minat dan juga bakat mereka seperti di paduan suara, paskibra dan olahraga pencaksilat, sehingga semangat belajar mereka tumbuh meski keterbatasan ekonomi. Perjuangan sekolah rakyat, guru, wali asuh, wali asrama bekerjasama untuk bisa membina anak-anak menjadi orang-orang berprestasi. Baru 3 bulan ini kita semuanya bisa melihat bagaimana keberhasilan sekolah rakyat. Terima kasih Pak Presiden. Program sekolah rakyat ini semoga bisa terus berjalan, bisa ada lagi sekolah-sekolah rakyat yang baru. Masalah ekonomi bukan sebagai alasan utama untuk bisa sukses, karena sekolah rakyat datang untuk bisa menyelesaikannya. Karena saya yakin juga investasi dalam pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan sejahtera. Pertama kali melihat anak-anak itu mereka adalah seperti tidak ada harapan untuk bisa berkembang, malu-malu dan sulit untuk bergaul. Dan dengan berjalannya waktu, alhamdulillah anak-anak sekarang menjadi percaya diri. Awal-awal pertama mereka benar-benar berbisu, tidak ada kreativitas, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang kita bisa lihat anak-anak begitu bebas semuanya, semangat belajarnya, karena ekonomi bukan lagi
lagi halangan untuk mereka untuk bisa mencapai cita-cita. Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan semua rakyat Indonesia yang telah mendukung program Sekolah Rakyat. Saya percaya program ini sangat baik, tepat sasaran untuk orang-orang yang bahwa ekonomi adalah masalah terbesar dalam pendidikan untuk mencapai cita-cita dan kehidupan lebih baik. Maka Sekolah Rakyat itu menjawab untuk memutuskan rantai kemiskinan. Rifki menilai program Sekolah Rakyat sangat tepat sasaran karena tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga menumbuhkan harapan dan percaya diri bagi siswa. Ia terharu melihat semangat anak-anak termasuk dari keluarga pemulung yang memiliki cita-cita tinggi. Bagi Rifki, perubahan ini membuktikan bahwa pendidikan dapat mengubah nasib, dan ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas inisiatif program tersebut. Di Produksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kereta api Purwojaya dengan rute Cilacap-Gambir anjlok di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Menyikapi peristiwa tersebut, Satuan Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Personel Brimob dari Batalion D pelopor Polda Metro Jaya tiba di lokasi sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia, Polsek setempat, serta instansi terkait lainnya. 2 gerbong bagian belakang kereta Purwojaya dilaporkan anjlok sehingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar lintasan. Adapun untuk menghindari kemacetan, personel Brimob langsung melakukan pengaturan arus lalu lintas dan membantu proses evakuasi penumpang. Menurut keterangan pihak PT KAI, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat dan dipindahkan menggunakan bus menuju stasiun Cikampek untuk melanjutkan perjalanan. Dalam keterangannya, Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Hendik Marianto menegaskan kehadiran Brimob di lokasi merupakan wujud respon cepat dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Atas respon cepat dan terkoordinasi, Brimob Polda Metro Jaya berhasil memastikan situasi di lokasi anjloknya kereta Purwojaya dalam keadaan aman dan terkendali. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta memastikan proses evakuasi kereta api Purwojaya yang anjlok di emplasemen Stasiun Kedung Gede telah selesai dilakukan seluruhnya pada Minggu pagi. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Hendri Wintoko mengungkapkan proses evakuasi kereta api Purwojaya yang anjlok di emplasemen Stasiun Kedung Gede telah selesai dilakukan seluruhnya pada Minggu pagi. Kini jalur kereta api antara Stasiun Kedung Gede Lemah Abang sudah kembali dapat dilalui meski dengan kecepatan terbatas, yakni 10 km per jam. Kereta api Bogowonto relasi Lempuyangan Pasar Senen menjadi kereta api pertama yang melintas di jalur tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kereta api Argo Parayangan relasi Gambir Bandung. Proses normalisasi penuh akan dilakukan setelah pemeriksaan akhir sarana selesai dilakukan. PT KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa seluruh penumpang kereta api 58F Purwojaya relasi Gambir Cilacap dalam keadaan selamat. Setelah 2 kereta di belakang rangkaian anjlok di emplasemen Stasiun Kedung Gede, tepatnya di kilometer 56 plus 1/2 pada Sabtu tanggal 25 Oktober pukul 14:14 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menyampaikan bahwa seluruh penumpang telah dievakuasi dengan aman dan mendapat pelayanan perjalanan lanjutan menggunakan kereta api pengganti lainnya. Juga ada yang menggunakan angkutan bus. Petugas gabungan dari Daob 1 Jakarta bersama 2 unit kren dari Bandung dan Cirebon melakukan penanganan sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Tepat pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 26 Oktober 2025, jalur Kedung Gede Lemabang kembali dibuka. Dan kereta api Bogowonto menjadi kereta pertama yang melintas. Dilanjut kemudian pada pukul 4:47 kereta api 134 Parayangan relasi Gambir tujuan Bandung sebagai KA berikutnya yang lewat dengan kecepatan 10 km per jam. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam investigasi PT KAI bersama Dirjen Perkeretaapian serta instansi terkait. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Bahasa Portugis masuk kurikulum pendidikan Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, pemerintah tengah mengembangkan energi terbarukan dengan memanfaatkan etanol dari singkong, jagung, dan tebu. Program ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani lokal. Pemerintah tengah menyiapkan strategi pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan etanol dari singkong, jagung, dan tebu. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan program campuran etanol pada bensin akan diterapkan bertahap dengan target E10 pada 2027 dan berlanjut hingga E20. Keberhasilan transformasi energi berbasis biodiesel B10, B50 menjadi modal penting bagi pengembangan bensin berbasis etanol. Kebijakan ini diharapkan memperkuat energi bersih dan ramah lingkungan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani singkong, jagung, dan tebu. Rantai produksi pertanian dipastikan memiliki pasar baru yang jelas, memberikan kepastian bagi petani yang selama ini menghadapi fluktuasi harga. Untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30. Mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita dalam melakukan transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga pingin ini terjadi di sektor bensin. Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi di sektor perkebunan, dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di daerah. Karena ini pasti akan terjadi di daerah-daerah, tidak terjadi di Jakarta. Supaya apa? Kita mengurangi impor, pendapatan rakyat dapat, kemudian polusi pun bisa kita turunkan dengan kualitas minyak yang baik. Hilirisasi produk pertanian juga akan mendorong tumbuhnya industri lokal, mulai dari pabrik pengolahan etanol hingga ekosistem ekonomi daerah. Bahlil menegaskan keberhasilan program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, bukan hanya di pusat kota, sehingga menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar bahasa Portugis menjadi prioritas di pendidikan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta pada beberapa waktu lalu. Ketua MPR Ahmad Muzani menilai rencana itu menjadi langkah maju untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia. Muzani mengatakan penerapan bahasa Portugis masuk kurikulum nasional diharapkan bisa meningkatkan kualitas pergaulan Indonesia di kancah global. Dirinya juga mengaku bangga bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan nomor 10 di dunia. Sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa dunia, bahasa Indonesia sudah masuk bahasa ke-10 di dalam bahasa dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Kita bangga karena bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa pergaulan nomor 10, dan karena itu kita harus percaya diri, dan sekarang ini sudah menjadi bahasa persatuan, bahasa komunikasi, bahasa pergaulan, bahasa yang mempersatukan kita semua, termasuk bahasa pemerintahan. Bahasa Indonesia sudah diterima setelah 80 tahun kita merdeka, bahkan
kurang lebih hampir 100 tahun lebih sejak Sumpah Pemuda ditetapkan. Kita pergi ke Papua, kita pergi ke Kalimantan, kedalaman sekalipun, menggunakan bahasa Indonesia sudah bisa berkomunikasi. Karena itu pemerintah sudah mulai berpikir tentang selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, menawarkan bahasa lain, yakni bahasa Portugis kan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Ditjen Pesantren sebagai upaya mempercepat dan memberikan dampak nyata atas layanan negara terhadap dunia pesantren. Langsung Bapak Presiden memberikan pernyataan, memberikan persetujuan untuk membentuk Direktorat Jenderal khusus untuk pondok pesantren. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu ada konsekuensinya. Ya, pondok pesantren akan datang itu akan diberikan ruang lebih besar lagi untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Selama ini memang diam-diam pondok pesantren telah melakukan banyak hal. Tapi dengan adanya perhatian khusus pemerintah seperti sekarang ini, tentu nilai pengabdian pondok pesantren akan lebih terasa di dalam masyarakat. Dua provinsi penyangga utama perekonomian Pulau Jawa yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah resmi memperkuat sinergisitas dengan menandatangani 11 naskah perjanjian kerjasama lintas sektor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani 11 perjanjian kerjasama lintas sektor. Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam 24 Oktober 2025. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hadir langsung menyaksikan prosesi tersebut. Kerjasama mencakup sektor perdagangan, industri, ketahanan pangan, pertanian, peternakan, ketenaga kerjaan, hingga pengembangan BUMD dan UMKM. Menurut Kofifa, kolaborasi ini memastikan bahwa elemen-elemen strategis di kedua provinsi tidak hanya terhubung secara institusional, tetapi juga dari sisi kepentingan kemajuan ekonomi bersama. Elemen-elemen strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini tidak hanya bersambung secara institusional, tapi juga bersambung dari sisi kepentingan kemajuan bersama antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah berkomitmen menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan peluang kerja di luar negeri saat ini sangat terbuka, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi seperti pengelasan bawah laut dan hospitality. Menko Muhaimin mengatakan program SMK Go Global tak hanya menyiapkan siswa untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga membangun perencanaan karir sejak dini. Dirinya pun menekankan agar lembaga pendidikan harus memiliki aspek pemberdayaan yang kuat dan melahirkan lulusan yang siap bekerja serta lulusan yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, apa yang disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu akan memperluas cakupan beasiswa, terutama beasiswa yang bisa langsung bekerja, yaitu vokasi. Beasiswa vokasi ini dibuka peluangnya untuk SMK-SMK yang mau bekerja di luar negeri dan pasarnya jelas. Jadi yang sudah pasti pasarnya ada, pemerintah tidak segan-segan akan mencarikan beasiswa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan perkuat tatanan pengelolaan hutan di Indonesia melalui verifikasi sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Erwin Sudaryanto, mengungkapkan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK adalah langkah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan bertanggung jawab. Nantinya kualitas kayu Indonesia yang bakal dijual ke pasar internasional telah melewati legalitas dan verifikasi detail dengan prinsip tata kelola hutan yang inklusif.
Hingga kini memang pengelolaan kayu di Indonesia telah memiliki suatu sistem pengawasan, sistem monitoring hutan nasional atau Simontana. Erwin menambahkan guna menjaga kredibilitas SVLK, pemerintah akan melibatkan pihak ketiga secara independen dengan catatan pemantauan dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian oleh konsorsium lembaga bukan pemerintah. Melalui SVLK ini pemerintah pastikan kayu di Indonesia tidak hanya legal, tetapi juga berasal dari cara pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab secara sosial. SPLK ini, jadi ada tahapannya. Untuk mendapatkan SPLK itu ada prosesnya. Nah, proses itu mulai dari awal sampai akhir ada aturannya. Skema SPLK juga dilengkapi dengan perangkat ketelusuran yang andal serta presensi factory dan uji tuntas untuk kayu dan produk kayu impor. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kayu yang kita ekspor itu sampai sekarang bisa ditelusur. Di mana sih asal kayunya itu? Ya, kita sedang mengembangkan SPLK Plus yang ada geoteknya. Jadi kayu itu sudah bisa ditelusur di mana sih kayu yang menjadi ini bisa akan jadi meja ini. Bisa kalau SPLK pasti akan bisa kita telusur. Ini kayunya berasal dari ditebang dari tebangan RKT di perhutani atau di hutan alam di Kalimantan itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita komitmen betul bahwa hasil hutan yang apalagi diekspor itu sudah melalui proses itu kan gitu ya. Jadi gitu. Dengan SPLK kayu Indonesia bukan hanya legal tapi juga berasal dari pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkeadilan sosial. Jadi aspek sosial pun tetap kita perhatikan. Dari Jakarta, Max Muhammad Fauzan, Simpo TV melaporkan. Pemerintah secara resmi melegalkan umroh mandiri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan dengan dilegalkannya umroh mandiri melalui undang-undang untuk menyesuaikan perkembangan regulasi negara Arab Saudi. Dhanil menyebut hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam melindungi calon jemaah umroh mandiri. Nantinya para calon jemaah harus terdaftar terlebih dahulu dan juga melakukan pemesanan layanan di Arab Saudi melalui sistem nusuk. Terkait dengan umroh mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, undang-undang tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia. Pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, sehingga Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel, bahkan harus menyesuaikan regulasi kerajaan Saudi Arabia, sehingga kita kemudian di dalam undang-undang atau perubahan undang-undang bersama dengan DPR itu melegalkan haji mandiri. Nah, pelegalan haji mandiri ini berangkat dari perubahan-perubahan yang sangat radikal di perkembangan ekosistem ekonomi haji, di mana banyak sekali jamaah umroh mandiri dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sudah melakukannya selama ini. Nah, bahkan ketika undang-undang lama tidak mengakomodir pelaksanaan umroh mandiri, jamaah umroh kita sudah banyak yang melakukan umroh mandiri karena aturan dan regulasi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sangat membuka peluang itu. Nah, sehingga kita ingin melindungi seluruh jamaah umroh mandiri atau seluruh jamaah umroh kita, maka kita masukkanlah di dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri. Namun ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri, juga artinya kita juga akan melindungi seluruh ekosistem ekonomi yang ada di dalamnya. Di sisi lain, anggota Komisi 8 DPR Aprozi Alam menilai peresmian umroh mandiri tersebut ialah untuk pemerintah ingin mendahulukan kepentingan masyarakat. Dirinya mengatakan kebijakan umroh mandiri bukanlah sebuah hal yang baru di Arab Saudi, melainkan telah berjalan sejak lama.
Oleh karena itu, negara Indonesia mengikuti perkembangan regulasi yang ada di Arab Saudi. Sebenarnya nggak perlu ada pembahasan lagi. Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 sudah clear. Bahwasanya kita dari Komisi 8 bersama pemerintah sudah mengesahkan untuk haji mandiri dan umroh mandiri. Ada pihak-pihak yang merasa kurang bisa diterima, saya pikir hal yang biasa lah. Ini kan travel adalah sebuah bisnis. Dan kepentingan masyarakat adalah kepentingan yang umum yang harus didahulukan oleh pemerintah. Apalagi kita tahu bahwasanya di Arab Saudi kan hal ini bukan baru. Mereka sudah membuka seluas-luasnya. Di Indonesia baru mengikuti regulasi yang ada di Arab Saudi. Jadi kita memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia yang untuk melaksanakan haji mandiri maupun umroh mandiri tentunya mengikuti koridor-koridor yang sudah diatur dalam undang-undang. Misalkan mereka pertama agama Islam tentunya, yang kedua memiliki paspor tentu 6 untuk bolak-baliknya, yang ketiga kan harus mendaftar melalui online nusuk sehingga mereka bisa terdaftar di Kementerian Haji Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia tahu bahwa contohnya saya berangkat pada bulan ini tanggal segini, tentu harus itu. Nah, seandainya itu tidak dilakukan tentu tidak bisa. Nah, gitu loh. Ada yang mungkin ada lembaga-lembaga terkait yang mungkin atau pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan, tentu yang namanya regulasi perubahan tentu ada yang dirugikan. Di Jakarta, Farizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar memastikan pelegalan umroh secara mandiri oleh jemaah tidak akan mengganggu usaha Biro Travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat untuk melegalkan umroh mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dilegalkannya umroh mandiri ini untuk mengikuti perkembangan regulasi di negara Arab Saudi yang telah menerapkan umroh bisa dilakukan dengan mandiri. Dengan begitu, para calon jemaah bisa menjalankan ibadah umroh tanpa menggunakan biro travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kehadiran umroh mandiri juga dipastikan tidak akan mengganggu usaha Biro Travel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi para jemaah yang melaksanakan umroh. Ini kan ada kekhawatiran dari Biro Travel akan mematikan Biro Travel dengan hadirnya umrah haji mandiri. Ini kalau dari pemerintah sendiri memastikan seperti apa? Umroh mandiri itu kan keniscayaan ya, karena Arab Saudi juga membuka gerbang dengan luas. Kemudian kedua juga selama ini sudah banyak yang melakukan umroh mandiri itu. Sehingga kepentingan pemerintah melindungi jamaah haji kita untuk umrah mandiri. Kita siapkan undang-undang, DPR dengan pemerintah bersepakat umrah mandiri legal dan kita lindungi mereka. Di Jakarta, Farizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Kopdas MP Metuk resmi dibuka di Boyolali. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mendorong berdirinya koperasi di masjid seluruh Indonesia. Hal ini disepakati dalam acara Rakernas 2 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kota Batu pada 25 Oktober 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri Rakernas kedua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kota Batu pada 25 Oktober 2025. Dalam acara Rakernas 2 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, disepakati mendorong berdirinya koperasi di masjid seluruh Indonesia. Harapannya agar masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, melainkan bisa menjadi pusat pemberdayaan, tempat tumbuhnya ekonomi umat yang mandiri, adil, dan saling menguatkan. Tadi kita sepakat untuk mendorong berdirinya koperasi di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Harapannya ya masjid
bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga bisa berfungsi menjadi tempat alat perjuangan ekonomi yang bisa membangun ekosistem bersama-sama dengan koperasi yang ada maupun koperasi-koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Koperasi Desa Merah Putih Metuk di Boyolali, Jawa Tengah resmi beroperasi sebagai langkah nyata kebangkitan ekonomi rakyat. Peresmian koperasi ini diharapkan menjadi contoh penguatan ekonomi desa melalui semangat gotong royong dan kemandirian. Koperasi Desa Merah Putih Metuk di Boyolali, Jawa Tengah hadir sebagai wujud nyata kebangkitan ekonomi rakyat melalui semangat gotong royong. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut koperasi sebagai alat perjuangan kecil yang jika bersatu dapat menjadi kekuatan besar. Saat meresmikan Kopdes MP Metuk, ia mendorong masyarakat untuk memetakan potensi desa seperti produksi telur asin dan jamu calung agar dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Ferry mengajak warga menjadikan Kopdes MP sebagai rumah bersama untuk menumbuhkan usaha solidaritas dan kesejahteraan bersama. Ia menilai koperasi ini layak menjadi percontohan karena memiliki fasilitas lengkap, mulai dari gerai sembako, klinik, apotek, hingga ruang usaha lainnya. Pemerintah pun berkomitmen mempercepat pembangunan Kopdes di seluruh Indonesia guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online. Kementerian Koperasi menargetkan 80.000 Kopdes Kelurahan MP berdiri hingga Maret 2026. Bupati Boyolali Agus Irawan berharap koperasi dapat mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan di daerahnya. Sementara itu, manajer Kopdes MP Metuk Sumono menyebut omset koperasi telah mencapai 125 juta rupiah sejak berdiri pada 14 Oktober 2025 berkat kolaborasi dengan UMKM lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Brazil Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara yang mewakili hampir 500 juta jiwa ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Dalam pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Brazil yang bersama-sama mewakili hampir 500 juta jiwa penduduk dunia. Lula menyoroti kekuatan demografis dan juga ekonomi besar yang dimiliki kedua negara. Lula juga mengakui tantangan yang masih dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kerjasama di bidang sosial dan juga pembangunan ekonomi dianggap sangat penting untuk terus diperkuat. Together, we represent almost 500 million people. We have a strong developing economy. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. I hope that in this visit to Indonesia and during our meetings, we can guarantee political, economic, social, scientific, technological gains for the people of Indonesia and for the people of Brazil. Lebih lanjut, Lula berharap kunjungan kenegaraan ini dapat menghasilkan kemajuan nyata di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, serta sains dan teknologi, guna mempererat hubungan kedua bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ada lagi kasus hukum yang kebal di Indonesia. Pemerintah berhasil menangani berbagai kasus besar, termasuk pengambil alihan lahan ilegal dan penghentian tambang ilegal dengan jumlah nilai yang besar. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penegak hukum atas keberhasilan mereka menangani kasus korupsi besar hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi kasus korupsi yang kebal hukum atau untouchable di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna pada peringatan setahun pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Prabowo juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih lahan kelapa sawit seluas 4 hektar yang melanggar hukum. Selain itu, pemerintah berhasil menghentikan aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara hingga lebih dari 100 triliun rupiah. Salah satu contoh keberhasilan penegakan hukum adalah di Bangka Belitung, di mana operasi penutupan jalur penyelundupan tambang timah ilegal berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 45 triliun rupiah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo.
Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi. No more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu 1 sampan, isinya timah, berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan, dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun 1 tahun. Mungkin ada nggak tahu pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudahlah. Pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah, pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Komisi 4 DPR RI melakukan pemulangan 40 burung perkici dada merah dari Inggris ke habitat alaminya di Bali dan Lombok. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendampingi kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI untuk melakukan repatriasi atau pemulangan kembali 40 burung perkici dada merah dari Inggris ke habitat alaminya di Bali dan Lombok. Repatriasi ini menegaskan kedaulatan Indonesia atas keanekaragaman hayati dan kepercayaan dunia terhadap kapasitas konservasi di Indonesia. Menhub mengatakan bahwa 40 ekor burung perkici dada merah adalah spesies endemik Bali dan Lombok, yang statusnya juga dilindungi pada tahun 2018 dan termasuk spesies terancam punah menurut daftar IUCN. Raja Juli pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penuh terhadap usaha konservasi satwa langka di Indonesia. 40 ekor burung perkici dada merah. Perkici dada merah ini adalah spesies endemik Bali dan Lombok yang statusnya dilindungi pada tahun 2018. Di Lombok juga ada ternyata Pak. Dan spesies terancam punah atau endangered menurut daftar IUCN. Burung ini berkembang biak di Inggris karena kepercayaan dunia internasional yang terus membaik kepada kita. Kita diberi kepercayaan untuk mengembalikan perkici dada merah ini ke tanah leluhur mereka, yaitu Bali. Bahwa kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Bali Safari dan Bali Bird Park yang berkontribusi terhadap proses-proses pengembalian perkici dada merah ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Komisi 4 DPR RI yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap usaha-usaha konservasi satwa langka di Indonesia. Dengan begitu, Menhub berharap suatu hari nanti kicauan perkici kembali memenuhi hutan Bali dan Lombok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Mamberamo, Papua. Pengusulan pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo, Papua tersebut telah didorong Mentrans Iftitah kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri pertemuan bersama para gubernur di Pulau Papua. Adapun usulan tersebut diinisiasi Iftitah usai menyoroti keberadaan PLTA di Sungai Yangtze, Yingchang, negara Tiongkok dengan kapasitas 22.000 MW dan melalui bangunan ini mampu menyalurkan pasokan listrik ke 10 provinsi di area tersebut.
Dirinya menilai pengembangan industri di Papua cenderung bergantung dan saling melengkapi di sisi kelistrikan. Secara gambaran, Sungai Mamberamo di Papua ini terbentang sepanjang 1.102 km yang berhulu di Pegunungan Jayawijaya serta bermuara menuju Samudra Pasifik. Alasan potensi dibangunnya PLTA ini berada di pegunungan yang cukup curam, di mana cekungan dataran tinggi luas berada di tengah kawasan tersebut, dan apabila dilihat dari daerah hilir terpantau dataran rendah yang memiliki rawa-rawa. Inisiasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Jakarta pada Kamis petang. Di Papua itu ada Sungai Mambremo yang panjangnya itu 600 sampai dengan 1.200 km. Kami kemarin baru pulang dari Yichang, itu di sana juga ada sungai terpanjang ketiga di dunia. Nah, saya sampaikan kenapa tidak Sungai Mambremo itu dibuat PLTA untuk menghasilkan listrik. Saya membaca riset BPPT tahun 99 yang sekarang sedang dipelajari oleh tim ekspedisi Patriot, itu bisa menghasilkan sampai dengan 12 gigawatt, ya kan? Itu bukan hanya cukup untuk Papua, tetapi juga cukup untuk mengaliri luar Papua. Hanya tentu nanti pengembangannya harus ada komplementari dengan nilai ekonominya. Oleh karena itu pengembangan industri di Papua itu sangat bergantung sekali, saling komplementari nanti dengan kebutuhan listriknya. Jadi inilah yang akan kita kembangkan selalu, tidak hanya misalkan fokus kepada infrastruktur semata, tapi apa nilai ekonominya di sana sehingga saling bisa melengkapi, baik antara pengembangan ekonominya maupun dengan infrastrukturnya. Dari Jakarta, Max Info TV melaporkan. Program revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan besar di SMPN 1 Telaga Sari Karawang. Renovasi ruang kelas dan fasilitas pendukung membuat siswa lebih nyaman dan semangat belajar. Di balik semangat belajar para siswa tersimpan kisah inspiratif tentang ketekunan dan harapan. Salah satunya datang dari Hirsin Oktarina Ahmad, siswi kelas 9G SMPN 1 Telaga Sari Karawang. Dulu ia belajar di ruang kelas yang bocor dan nyaris roboh, namun semangatnya tak pernah luntur. Kini wajah Hirsin dipenuhi senyum bahagia setelah ruang kelasnya direnovasi melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2025. Dengan anggaran sebesar 2,7 miliar, SMPN 1 Telaga Sari berhasil merehabilitasi 6 ruang kelas, 2 laboratorium, serta membangun 28 pintu toilet baru. Program revitalisasi sekolah yang juga merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat, inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini membawa perubahan besar dalam suasana belajar, dan Hirsin juga kerap meraih peringkat pertama di kelas. Kini semakin bersemangat dan termotivasi untuk berprestasi lebih tinggi. Meski berasal dari keluarga sederhana, Hirsin terus berjuang mengejar cita-cita. Ia berharap pemerintah dapat menambah fasilitas belajar agar siswa semakin nyaman di sekolah. Selain tekun belajar, Hirsin juga menyimpan mimpi menjadi seorang penyanyi. Baginya, pendidikan dan seni adalah dua hal yang bisa berjalan berdampingan untuk mengantarkan menuju masa depan yang lebih baik. Senang banget karena dulu aku pernah mendapatkan kelas yang kurang layak, tapi sekarang sudah dibenarkan jadi lebih baik dan lebih nyaman untuk belajar. Atapnya bocor, terus lantai-lantainya yang patah-patah, terus ruangannya juga sumpek sama panas gitu. Kalau bisa sih ditambahin AC ya biar lebih adem gitu, nggak kepanasan waktu belajar, gak usah kipas-kipas lagi. Menuntut ilmu yang banyak, terus bisa terus juara kelas dan dapat beasiswa lagi. Semoga bisa giat belajar lagi dan bisa menggapai cita-cita sebagai penyanyi sih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Revitalisasi sekolah terus digencarkan pemerintah, salah satunya terlihat di SDN Karawang Kulon 3, yang kini menikmati manfaat pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas pendukungnya. Revitalisasi fasilitas pendidikan di SDN Karawang Kulon 3 mendapat sambutan hangat dari para wali murid. Mereka mengaku bersyukur karena kini seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara serempak sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tanpa harus menerapkan sistem kelas siang seperti sebelumnya. Salah satu wali murid Rizka Risma, warga kampung Poncol Karawang, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. SDN Karawang Kulon 3 merupakan salah satu penerima dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Jakarta. Dana sebesar 1,1 miliar tersebut dimanfaatkan untuk membangun 2 ruang kelas baru, 2 toilet, 1 ruang UKS, serta merenovasi 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan. Revitalisasi ini membawa perubahan besar bagi proses belajar mengajar yang sebelumnya terkendala keterbatasan ruang. Meski kondisi sekolah ini jauh lebih baik, para wali murid berharap pemerintah terus melengkapi sarana pembelajaran modern seperti papan interaktif agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Rizka juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program revitalisasi sekolah serta berbagai bantuan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Prabowo yang telah membantu sekolah di sini. Ini sangat berguna sekali. Soalnya di sini kan kelasnya masih kurang ya. Ini untuk kelas 2 nantinya biar sekolahnya pagi semua gitu. Berarti selama ini sekolahnya ganti-ganti? Iya, ganti-ganti. Kelas 1 pula ada, ya belum ada. Iya, pesan-pesannya ya semoga bisa membantu lebih lagi kepada sekolah ini. Terus ada bantuan untuk siswa-siswanya juga yang kurang mampu gitu ya. Kalau bisa, kalau itu buat LKS, buku paket gitu, digratisin gitulah. Iya, semoga Bapak Presiden sehat selalu, banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya. Semoga makin sukses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kesal ditegur merokok dalam kamar, adik bunuh kakak ipar. Informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Polsek Namlea bersama Satpol PP menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah penginapan. Dari razia ini petugas mengamankan belasan pasangan mesum bukan suami istri. Polsek Namlea kembali menggelar patroli rutin di sejumlah penginapan yang menjadi sorotan masyarakat. Dalam operasi gabungan bersama Satpol PP, petugas berhasil mengamankan 14 pasangan bukan suami istri. Mereka terciduk di kamar penginapan dan kumpul kebo di sejumlah kos-kosan. Patroli ini menyasar penginapan-penginapan yang kerap dikeluhkan warga karena diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Petugas menyisir satu persatu kamar dan memeriksa identitas para penghuni. Belasan pasangan yang terjaring langsung dibawa ke Polsek Namlea untuk didata dan dimintai keterangan. Mereka juga diminta membuat pernyataan tertulis agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari hasil kegiatan patroli pada malam hari ini bersama Satpol PP, kami menjaring 14 pasangan bukan suami istri. Artinya pasangan ini belum sah secara hukum dan 3 diantaranya pemuda yang lagi miras-miras di dalam kamar penginapan. Kegiatan ini kami terus lakukan di Kota Namlea bersama Kasatpol PP pada penginapan maupun hotel yang ada di Kota Namlea. Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan menjaga kenyamanan warga dan mengurangi tindak kriminal. Polisi juga mengimbau pemilik penginapan agar lebih selektif menerima tamu. Dari Pulau Buru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polrestabes Medan menangkap 3 dari 6 pelaku pembunuhan remaja saat terjadi tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Padang Medan, Sumatera Utara 13 Oktober 2025 lalu. 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing inisial WH 16 tahun, PH 14 tahun, dan RJ 18 tahun. Ketiganya ditangkap di waktu dan lokasi berbeda. Tersangka WH dan PH ditangkap petugas sehari setelah kejadian di kediamannya masing-masing di Medan. Sedangkan RJ yang diduga sebagai eksekutor ditangkap 2 hari setelah kejadian di tempat persembunyiannya di Kota Tangerang, Banten. Dari ketiga tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban DMN. Kapolres Tabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak Sabtu 25 Oktober 2025 siang mengatakan peristiwa pembunuhan terjadi pada 13 Oktober lalu. Pelaku yang merupakan anggota geng motor terlibat tawuran dengan remaja lain yang di perlintasan rel kereta api Jalan Padang Medan, Sumatera Utara.
Korban yang diduga tidak ikut dalam aksi tawuran melintas di lokasi bersama dua rekannya dengan mengendarai becak motor. Para pelaku menuduh korban dan dua rekannya merupakan kelompok lawan. Korban diserang oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami 7 luka di tubuh dan menghembuskan nafas terakhir sebelum dibawa ke rumah sakit. Korban dan kedua rekannya sempat melarikan diri saat pelaku berusaha menyerang mereka. Ada 6 orang menangkap pelaku dengan tempo di bawah 1 kali 24 jam. 2 tersangka berhasil kita tangkap. Ironisnya, 2 tersangka tersebut adalah anak di bawah umur. 1 pelaku lainnya yang merupakan oknum ataupun pelaku utama yang menyabet dan yang membuat luka sehingga korban meninggal dunia, itu melarikan dirinya ke Tangerang, Banten. Sehingga tim keesokan harinya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 pelaku dewasa. Saat ini polisi masih memburu 3 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Ketiga tersangka dikenakan pasal 338 Jungto pasal 55 atau pasal 170 atau pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika akibat luka parah di bagian kepala usai dihantam pelaku dengan palu besi. Beginilah kondisi Bayu Satrio, pria berusia 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawabambu 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan dan kematian. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan sepele terkait merokok dalam kamar. Teguran kakak iparnya membuat pelaku tersulut emosi. Pelaku mengambil palu besi kemudian menghantam kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya, sehingga pelaku pun akhirnya melarikan diri. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Langsung saya kejar, rame-rame itu berlima saya kejar, dia lari ke jalan raya. Di situ karena saya kan larinya kurang kenceng nih, anak-anak juga kurang kenceng, udah kalah lari dah. Ada Gojek yang ngampirin. Ada apaan Pak? Itu ada pelaku pembunuhan gitu kan. Terus Gojek itu ngejar, nah dapet tuh sekitar berapa meter gitu dikejar karena dia pakai motor, dapet. Nah di situ langsung ditangkap tuh. Nah kebetulan di pos itu ada PRT lagi jaga juga tuh sama temennya dan sama saudaranya pelaku juga tuh. Di situ udah dibawa sama PRT. Udah situ sampai situ doang. Usai diamankan, warga akhirnya menyerahkan pelaku ke patroli Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini, karena penyidik masih bekerja menggali motif pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sekelompok geng motor bersenjata tajam melakukan aksi penyerangan terhadap 3 orang pemuda yang tengah beristirahat di pinggir jalan di kawasan Jalan Gagarawa Company, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Niat ingin beristirahat sejenak di pinggir jalan, ketiga pemuda ini sontak panik ketakutan saat tiba-tiba diserang sekelompok geng motor di kawasan Kampung Gagarawa Company, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku yang mengendarai 5 hingga 6 sepeda motor ini langsung menyerang ketiga pemuda secara membabi buta dengan sejumlah senjata tajam. Meski tak melukai ketiga pemuda yang langsung lari kocar-kacir masuk ke dalam gang permukiman warga, namun para pelaku membawa kabur sepeda motor milik ketiga korban. Aksi penyerangan sekelompok geng motor ini pun terekam kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Anak itu yang punya motor boncengan 3 orang semuanya. Dia istirahat di sini, lagi pada habis beli ke warung beli minum. Habis itu dia nongkrong minum dulu air itu, mungkin istirahat lagi. Tahu pulang dari mana, tiba-tiba jam 5.30 itu ada gerombolan naik motor tuh pada bawa celurit, langsung itu merampas motor ini. Yang punya motor pada lari 3 orang itu.
Nah setelah itu pada kabur, dia nggak mau teriak-teriak. Korban 3 orang, pelaku kurang lebih 5 motor, dan mereka bawa tajam. Tiba-tiba datang, ini si korban, yang 3 orang itu. Apa aja Pak yang berhasil diambil sama pelaku Pak? Yang berhasil dibawa sepeda motor jenis Honda Vario kalau nggak salah. Terus mereka si korban lari ke dalam gang, ya langsung dibawa motornya. Akibat kejadian tersebut, warga pun kini resah dengan aksi beringas kelompok geng motor tersebut. Polisi dari Polsek Kalideres yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian guna menyelidiki kasus tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Video segerombolan remaja bermotor konvoi sambil mengacungkan senjata tajam di Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan mengamankan 7 remaja yang terlibat bersama barang bukti senjata tajam. 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Sebuah video memperlihatkan sejumlah remaja konvoi mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Mereka berkeliling dan membuat keresahan warga yang berada di Jalan Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Video ini viral dan mendapatkan respon cepat dari aparat kepolisian setempat. Berbekal dari video viral tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Garangwangi dan Satreskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 7 remaja yang terlibat dalam aksi yang terekam dalam video tersebut. Mirisnya, 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam sepanjang 2 meter yang digunakan para pelaku dalam video viral itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku membuat video itu pada bulan Juli 2025 untuk keperluan konten di media sosial. Sedangkan untuk senjata tajam yang mereka pakai didapat dari hasil pemesanan COD. Jumlah yang telah kita amankan sejumlah 7 orang, sebagian masih pelajar. Ya. Ada barang bukti yang diamankan juga? Barang bukti yang kita telah amankan kurang lebih ada 5 senjata tajam yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Video viral konvoi pamer sajam ini ditangani Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor berjaket ojol yang viral di media sosial akhirnya diringkus aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora di salah satu kamar kos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Mendapati informasi keberadaan persembunyian komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor, tim Buser unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan penangkapan di salah satu kamar kos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Petugas merangsek masuk setelah mendobrak pintu kamar kos, membuat Aloy alias Rifandi sontak terkejut saat dirinya tengah asik tidur bersama sang kekasih. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan petugas di lokasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor korban yang telah dicuri. Tak hanya puas menangkap pelaku Aloy, petugas yang segera melakukan pengembangan kembali berhasil meringkus rekan pelaku lainnya bernama Aris, warga Taman Sari, Jakarta Barat, di salah satu rumah kontrakan di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang panik mengetahui kedatangan petugas tersebut seketika berusaha kabur dengan memanjat atap rumah warga di sekitar lokasi. Namun upayanya tersebut gagal. Pelaku akhirnya menyerah setelah dikepung petugas. Penangkapan kedua pelaku komplotan curanmor tersebut lantaran berbekal dari rekaman kamera pengawas CCTV di sejumlah lokasi. Aksi pencurian sepeda motor warga yang dilakukan para pelaku dan telah viral di sosial media. Modus mengenakan jaket ojek daring, kedua pelaku menyasar sepeda motor warga yang terparkir tanpa terkunci stang, lalu mendorong atau menyetutnya menjauh dari lokasi pencurian. Setelah merasa aman tak dikejar warga maupun korbannya, kedua pelaku lalu menyambung kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor yang telah berhasil dicurinya tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata kedua pelaku telah beraksi selama 5 kali di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku tersebut kami amankan di 2 wilayah berbeda. Untuk A diamankan di wilayah Kalianyar, Kecamatan Tambora, dan R di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan analisa CCTV dari anggota kami dan berbekal dari informasi dari warga, kami melakukan serangkaian penyelidikan dan tidak lama kami mengetahui keberadaan pelaku dan langsung menuju ke tempat para pelaku dengan modus di mana mereka berdua melakukan pencurian dengan mendorong motor yang tidak dikunci stang. Lalu dirasa sudah aman, menyambungkan kabel untuk menyalakan motor tersebut. Untuk
pengakuan dari pelaku kurang lebih sudah 5 kali melaksanakan aksinya. Untuk diketahui, A sendiri dan R merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama dan baru keluar sekitar beberapa bulan yang lalu. Usai ditangkap, kedua pelaku berikut barang bukti jaket ojek daring serta 2 sepeda motor milik korban dan digunakan para pelaku saat beraksi tersebut langsung diamankan ke Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Kini kedua penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut harus mendekam di balik penjara Polsek Tambora dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dan ganja pada Jumat 24 Oktober 2025 siang. Sebanyak 215 gram sabu dan 26 kg ganja diamankan petugas. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengungkap peredaran sabu seberat 215 gram dan ganja seberat 26 kg. Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKP Suminto mengatakan, pengungkapan tersebut adalah hasil dari penanganan 3 laporan polisi. Dari pengungkapan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan 5 pelaku dengan inisial MS, VS, AK, MI, dan DA. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 4 unit ponsel genggam, 7 plastik bening, 2 timbangan digital, 3 stiker label, dan 2 kotak kardus. Sat Narkoba Polres Jakarta Timur melaksanakan press release periode tanggal 28 September sampai 20 Oktober 2025. Berkaitan dengan dasarnya adalah laporan polisi nomor 239 yaitu berkaitan dengan ganja sebanyak 15 kg. Kemudian laporan polisi 279 sabu seberat 215,2 gram. Kemudian laporan polisi 278 berkaitan dengan ganja seberat 11 kg. Adapun TKP di sini adalah di Damogot di Tangerang, kemudian yang kedua di Pasar Minggu Pejaten Jakarta Selatan, kemudian yang ketiga di Pelumpang Koja Jakarta Utara, di mana tersangka ada 5 berkaitan dengan ganja yang berinisial MS, VS, semua AK, MI, dan kemudian sabu DA, di mana semuanya adalah laki-laki. Kemudian ganja yang dapat kita barang bukti yang dapat kita sita ganja sebanyak 26.183 gram, di mana yang 15 kilo itu ada di Mabes dalam menunggu untuk press release hari Senin untuk dilakukan pemusnahan. Kronologis penangkapan yang dimana tersangka diperintahkan oleh F oleh DPO untuk ambil paket yang berada di Damogot Tangerang. Setelah itu tiba di TKP, tersangka MS mendatangkan petugas paket. Setelah diberikan paket, kemudian diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Timur. Dari perbuatan para pelaku tersebut, dijatuhi pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda paling sedikit 800 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. 2 anak yang hilang akibat tenggelam di Sungai Ciliman, Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada 27 Oktober 2025 pagi. Kedua korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mandi di Sungai Ciliman. Korban pertama ditemukan dengan identitas bernama Haikal, sementara korban kedua, Habibi, dan ditemukan berjarak sekitar 4 hingga 5 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, membenarkan penemuan tersebut dan juga menyatakan bahwa kedua korban sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR gabungan selanjutnya melakukan evakuasi dan juga membawa kedua korban ke puskesmas untuk tindakan lebih lanjut. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang ABK penangkap ikan atas nama Ari, 27 tahun, yang tenggelam di perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR berjarak kurang lebih 2,7 mil laut arah utara dari lokasi kejadian kecelakaan.
Tim SAR Tanjung Balai Karimun berhasil menemukan jasad Ari, 27 tahun, seorang anak buah kapal atau ABK penangkap ikan yang tenggelam di perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi penemuan korban berjarak kurang lebih 2,7 nanometer arah utara dari lokasi kejadian kecelakaan. Diketahui operasi pencarian korban telah berlangsung selama 3 hari, sejak almarhum dilaporkan hilang pada Kamis 23 Oktober lalu. Berdasarkan laporan yang diterima, korban Ari nekat melompat ke laut di perairan Pulau Tembelas, Karimun, untuk menangkap ikan yang terlepas dari alat tangkap jaring. Namun naas saat terjun ke laut, korban terseret arus lalu tenggelam. Jenazah korban pun sudah dievakuasi dan dibawa menuju RSUD Muhammad Sani guna proses lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.